Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil semacam riset atau uji coba saya ya terkait obsesi sebenarnya ya, terkait obsesi saya bagaimana kalau kita misalkan bisa mengatur ya supaya anak dari kelinci kita itu kebanyakan berjenis kelamin betina ya. Nah itu kan keren ya kalau misalnya dari beberapa anak yang dilahirkan itu mayoritas betina. Seperti yang kita tahu bahwa kalau kelinci itu untuk harga yang lebih mahal itu adalah yang betina dibandingkan dengan yang jantan. Nah itu kan kalau kita bisa setting bagaimana anakannya itu mayoritas betina, itu kan keren ya. Jadi keuntungannya pun akan lebih banyak. Nah saya mulai baca-baca, kemudian juga ada beberapa konten video YouTube yang saya lihat tentang bagaimana caranya supaya kelinci kita itu banyak melahirkan bayi betina. Nah dari yang saya baca ada dua yang saya uji coba ya, dari informasi yang saya baca-baca, yang saya lihat dari YouTube, saya saring, saya simpulkan ada 3 metode ya. Kemudian duanya ya saya coba, yang satu tidak saya coba karena memang itu susah untuk dilakukan ya. Nah jadi ini sampai saya sampai saya data ya, saya catat semuanya ya terkait dengan hal tersebut. Tetapi ternyata apa yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan harapan ya. Jadi yang pertama itu yang saya lakukan adalah mengawinkan kelinci tersebut. Nah ini kebetulan saja dalam periode birahinya itu cocok dengan apa yang ingin saya lakukan. Jadi saya melihat informasi itu di sebuah artikel dan di sebuah konten YouTube dari salah satu teman, bahwa ketika kita mengawinkan kelinci pada posisi tanggal tua atau tanggal muda di bulan Hijriah atau bulan Jawa ya, itu nanti anakannya akan mayoritas betina. Tetapi ketika kita mengawinkan pada posisi tanggal-tanggal pertengahan ya di sekitar tanggal 15 kiri kanannya lah ya, di sekitar pertengahan bulan Hijriah itu nanti mayoritas akan lahir anak jantan. Nah ini kemudian saya coba, ini saya catat. Kebetulan ini dari beberapa ekor ya. Kemarin ini yang periode kemarin, bukan periode saat ini. Dari 5 ekor ya. Yang pertama itu tanggal 29 ya. Jadi tanggal tua, tanggal 29, tanggal 28, kemudian tanggal 6. Ini kan masih masuk kategori tanggal muda. Kemudian tanggal 6. Jadi 29, 28, 6. Nah dari 5 indukan yang saya kawinkan di tanggal-tanggal tersebut, ini tanggal Hijriah. Kalau tanggal Masehinya tanggal 24 bulan 2, tanggal 24 bulan 2, kemudian tanggal 23 bulan 2, tanggal 1 bulan 3, tanggal 1 bulan 3. Nah dari total 26 ya, jadi total 26 bayi yang dilahirkan itu ada 19 yang jantan.
Nah jadi ini terbalik ya, kalau yang di artikel dan yang disampaikan oleh salah satu temen itu ketika kita kawinkan di tanggal tua atau tanggal muda di bulan Hijriah itu nanti mayoritas betina, tetapi ternyata hasil dari apa yang saya amati itu malah kebalikan, jadi mayoritas jantan, betinanya hanya berapa ini, 4, 5, 6, 7, ada 7 ekor, jadi 26 yang jantan 19, yang betina hanya 7 ya. Itu riset yang saya yang pertama. Nah apakah ini terjadi misinformasi atau kebalik? Sebenarnya yang saya simpulkan itu, kalau yang saya baca kan tanggal tua dan tanggal muda mayoritas betina. Apakah itu nanti kebalik, jadi tanggal tua dan tanggal muda itu mayoritas jantan, kemudian kalau pertengahan itu mayoritas betina? Nah saya tidak mencoba membalik seperti itu karena ini juga kondisional, artinya kalau waktunya birahi tidak sesuai dengan apa namanya ekspektasi, sesuai dengan tanggal-tanggal yang kita inginkan juga kan tidak bisa. Ini kebetulan saja ya. Jadi menurut saya itu untuk teori yang pertama itu tidak berpengaruh ya. Kemudian ada yang berpendapat juga kalau mengawinkan pada suhu tertentu ya, suhu yang lebih hangat itu nanti mayoritas betina, suhu yang lebih dingin untuk mayoritas jantan, atau kebaliknya, intinya berpengaruh terhadap suhu. Ini juga saya buktikan di periode ini. Jadi di periode ini itu ada yang saya kawinkan pagi, ada yang saya kawinkan sore hari, macam-macam. Dan ternyata kalau di periode ini perbandingannya hampir sama ya. Perbandingan jumlah jantan dan betinanya hampir sama. Ini juga saya simpulkan berarti suhu itu tidak terlalu berpengaruh ya terhadap anak yang akan dihasilkan. Kemudian ada satu lagi teori, tapi ini susah untuk dilakukan ya. Jadi menurut saya teori yang pertama dan kedua itu tidak berpengaruh signifikan, atau mungkin hanya sekedar kebetulan saja, pengecualian ya saya tidak tahu. Tapi yang saya amati ya, baik mengawinkan berdasarkan tanggal maupun mengawinkan berdasarkan suhu ya, artinya suhu yang lebih rendah atau suhu yang lebih tinggi, dingin atau hangat, itu juga tidak berpengaruh. Dan yang satu ini ada yang berteori tentang tingkat keasaman ya, tingkat keasaman dari ovula si betina ya. Tapi ini susah untuk direkayasa, jadi ini tidak saya lakukan. Jadi kesimpulan saya, kalau jantan dan betina yang dilahirkan oleh kelinci-kelinci kita itu menurut saya sepenuhnya faktor rezeki ya. Jadi ya apa yang dikasih oleh Tuhan ya kita terima saja, gak usah kita permasalahkan ya. Nanti kalau kita permasalahkan malah gak dikasih, gitu malah yang repot. Jadi saya kira itu hanya faktor rezeki saja. Atau mungkin ada hal lain yang belum saya ketahui atau yang belum ditemukan yang bisa berpengaruh terhadap hal itu, saya juga tidak tahu. Nah itu cukup sekian saja yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.